Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang puasa Daud, Bu. Lemes banget suaranya. Udah makan? Udah ya? Snacknya kayaknya udah hampir habis. Saya ulangin ya. Semangat, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabut tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Majelis Taklim Mar'atus Shalihah. Di dalamnya ada Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah, Masjid Baitur Rahman, Masjid Nurul Islam, Mushola Al-Ikhlas, Masjid Nahdlatul Ummah, Masjid Nurul Ibadah, Majelis Taklim Khairun Nisa. Ada semua perwakilannya, Bu? Satu yang tidak ada. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya ibu di sini, debu-debu di jalanan tadi, bensin yang keluar, ban yang menipis, semoga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu salah satu hamba-hambanya yang semangat dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah pernah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang bersemangat thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, maka Allah nanti akan mudahkan jalan untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirnya ibu di sini besok diputar ulang sama Allah. Wahai fulana binti fulana binti fulan, ini dulu engkau hadir pengajian di Talang Jerinjing. Ini pahala yang aku berikan. Banyak acara yang engkau tinggalkan untuk datang ke majelis ilmu. Ini balasan yang aku berikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda yang dikatakan Nabi, kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti atas nikmat yang terus tercurah dalam setiap diri pribadi kita maupun keluarga besar kita. Rasulullah katakan, ni'matani, ada dua nikmat kata Rasulullah, maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh umatku, kata Nabi. Yang pertama, as-sihah, nikmat kesehatan yang Allah berikan. Dan yang kedua, wal faragh, dan nikmat waktu luang yang Allah berikan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang pertama, nikmat kesehatan itu kita gunakan untuk datang ke majelis taklim. Yang kedua, waktu luang, meskipun banyak acara, kita sempatkan datang di acara ini. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau hitung nikmat Allah, nggak bakalan kehitung ya, Bu. Saya kasih contoh satu saja di dalam tubuh kita. Nikmat kesehatan, banyak nggak, Bu, anggota tubuh? Banyak ya.
mulai dari rambut, kening, hidung, mulut, dagu, leher. Belum itu baru yang di luar-luar itu. Tangan, kaki, belum yang ke dalam. Jantung, ginjal, paru-paru. Satu saja diambil kesehatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak, Bu? Contoh yang kecil, gigi. Di rumah ibu makanan ayam panggang ada, ayam rendang ada, ayam gulai ada. Itu baru ayam, belum ikan. Tapi sakit gigi, enak enggak? Enggak enak ya? Enggak. Uang ibu di ATM ratusan juta. Rumahnya harganya MM-an. Keluarganya bahagia. Garasinya 5, Pajero, Alphard, apalagi mobil-mobil yang mahal. Tapi satu aja nikmat Allah yang Allah ambil dari tubuh kita. Ente saya kasih kekayaan, fulan, fulana, kekayaan aku berikan kepadamu karena aku maha kaya, kata Allah. Tapi aku ingin tukar dengan satu nikmatku yang ada di dalam tubuhmu. Oksigen yang aku kasih selama ini gratis. Tapi hari ini kau harus bayar oksigen itu. Mau nggak, Bu? Kekayaan ibu yang saya bilang tadi, uang MM-an, garasinya 5, keluarganya bahagia, tapi ibu di kamar cuman baring, pakai tabung gas, bayar. Mau nggak? Kira-kira ada gunanya nggak itu uang MM-an? Maka harus terus sering kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkaian salam terus tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus kita berselawat kepada beliau ketika mendengar namanya, terus kita menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan, kita termasuk dalam barisan umatnya nanti di padang mahsyar saat sejak manusia diciptakan dari Nabi Adam sampai dunia kiamat. Nabi Adam berbaris dengan umatnya, Nabi Idris berbaris dengan umatnya, sampai Ibrahim, Nuh, Lut, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak umatnya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk dalam barisan umat Nabi Muhammad. Tapi Bu, ternyata tidak semua orang Islam, tidak semua umat Nabi Muhammad diakui nanti oleh Nabi sebagai umatnya. Kenapa? Karena ketika berbaris dengan masing-masing bagiannya, nabinya dengan umatnya di belakang, tiba-tiba ada orang Islam nyelip masuk ke barisan Nabi Muhammad. Dilihat sama Nabi, man anta? Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke dalam barisan umatku? Kata Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, namaku Siti Aisyah, Siti Fatimah. Islam namanya kan, Bu? Ya Rasulullah, bapak saya Haji Muhammad bin Ismail, saya umatmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, wahai fulana, apakah engkau sedang berbohong kepadaku? Sedikit pun aku tidak melihat tanda-tanda umatku berada dalam dirimu. Apa tanda-tandanya? Umatku sebelum aku meninggal dunia telah aku tinggalkan pesan kepada mereka, wahai wanita-wanita yang solehah,
jagalah diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutupi aurat kalian, jaga anak keturunan kalian. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda itu ada dalam dirimu. Umatku wajahnya memancarkan cahaya, tangannya memancarkan cahaya, kakinya memancarkan cahaya. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia rajin sholat 5 waktu, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia di dunia, auratnya dia tutup, tangan, kaki, pinggulnya dia tutup dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka aku bisa melihat tanda-tanda itu pada umatku, sementara aku tidak melihat tanda itu ada di dirimu. Maka hati-hati. Belum tentu yang namanya Fatimah bisa masuk dalam barisan Nabi Muhammad kelak. Belum tentu yang namanya Muslimah belum tentu bisa masuk ke dalam barisan umat Nabi Muhammad. Maka hati-hati. Perbaiki diri kita bersama. Malaikat maut belum datang mengetuk pintu rumah kita. Dan kalau dia datang, yakinlah nggak akan pernah salah alamat. Malaikat mautnya Allah bukan seperti pengirim paket JNE, bukan seperti pengantar yang kerja di kantor pos bisa salah alamat. Enggak, selalu tepat di mana waktunya, di mana tempatnya, sedang apa dia. Malaikat maut tidak akan pernah salah untuk menjalankan tugasnya. Maka mari terus kita berusaha menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibunda sekalian, dan ada yang sudah nenek-nenek juga, nenek-nenek kami yang kami cintai karena Allah. Dalam kesempatan kali ini calon nenek-nenek calon mertua nggak ada ya? Yang mau jadi calon mertua ada di sini, Bu? Anggota kami masih satu yang belum sholat. Masih kuliah. Kalau ibu mau tahu tuh yang paling wajah yang paling muda sedang main handphone, Ustadz Yudi masih kuliah di STIE. Nah, itu intermezzo aja ya, Bu. Jangan terlalu serius. Tapi kalau mau serius, ibu nggak apa-apa, nanti boleh minta nomornya sama saya. Baik, para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika saya, para bunda sekalian, saat sakaratul maut, bukan hanya kita, seluruh manusia saat sakaratul maut dia akan berandai-andai. Berandai-andai. Tahu berandai-andai, Bu? Tahu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa andai-andainya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ngadu sama sang penciptanya. Ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia walau 1 detik saja. 1 detik, bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 hari, 1 detik saja. Untuk apa, Bu? Apa katanya? Fa asaddaqo, aku ingin bersedekah. Ibnul Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa ketika orang sakaratul maut tidak dia sebutkan ketika berandai-andai, ya Allah kembalikan aku ke muka bumi, aku ingin sholat. Ibnul Qayyim menjelaskan kenapa tidak disebutkan sholat, kenapa tidak disebutkan haji, kenapa tidak disebutkan umroh, kenapa tidak disebutkan puasa. Karena yang pertama, sedekah sangat meringankan sakaratul maut, sangat meringankan.
Berarti kalau sangat meringankan berat ibu ya. Ada yang pernah sakaratul maut? Belum? Ibu pernah lihat orang sakaratul maut? Pernah nggak? Pernah ya? Dan yang mereka rasakan tidak seperti yang kita lihat, lebih dahsyat lagi. Pernah nggak dengar cerita ustadz yang menyampaikan ketika Nabi kita sakaratul maut? Pernah dengar? Bagaimana Nabi menggambarkan? Rasanya bagaikan dikuliti hidup-hidup. Riwayat lain mengatakan bagaikan dicincang dengan pedang yang sangat tajam sekali. Ibu punya ayam, punya kucing, punya sapi di rumah. Coba tes, dikulitin hidup-hidup, nggak disembelih. Ambil pisau cutter, robek dikit badannya, tarik kulitnya, sanggup? Kasihan nggak bu? Itu gambaran orang sakaratul maut. Makanya Nabi bilang, ya Rabbi, wahai Rabbku, kalau begini sakitnya sakaratul maut, biarkan aku yang menanggung seluruh sakit sakaratul maut umatku. Jangan sampai mereka merasakan sakitnya sakaratul maut. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Ibnul Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa orang yang sakaratul maut berandai-andai ingin sedekah. Yang pertama, karena sakaratul maut karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Dan yang kedua, sedekah bisa menjadi lentera yang paling terang di alam kubur. Nanti di kuburan, sedekah yang kita gelontorkan bisa menjadi cahaya yang paling terang di alam kubur. Dan yang ketiga, Ibnul Qayyim al-Jauzi katakan, sedekah kalian yang kalian kucurkan ketika kalian hidup dapat membantu kalian memasuki pintu surga yang paling terbuka lebar. Apa bu? Pintu surga Allah yang paling terbuka lebar namanya As-Sohoyah. Pintu surga yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah akan melewati pintu As-Sohoyah. Dan pintu yang paling luas terbuka adalah pintu As-Sohoyah. Dan yang keempat, Ibnul Qayyim al-Jauzi katakan, salah satu tanda-tanda manusia amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak berat ketika dia bersedekah, pikirannya tidak jauh pusing kemana-mana ketika ada barang dagangan Allah dia tukar dengan sedekah. Dan yang kelima, Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan sedekah. Apa yang kelima tadi? Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab. Direngat, insya Allah, alhamdulillah kita sudah punya Indragiri Mart. Itu pusat perbelanjaan umat Islam untuk mengkanter Indomaret di sebelahnya. Kita lanjut bu. Ibu pernah ke Indragiri Mart atau pusat perbelanjaan? Masa nggak pernah ibu? Oh ke Indragiri Mart. Nanti telepon Ustadz Arsal. Kalau ibu belanja di minimarket, ibu bawa gula sekilo, bawa barang dagangan, bawa belanjaan banyak. Ada pempes, ada beras, minyak. Sampai di kasir ada 2 keranjang nih barang belanjaan ibu. Di depan ibu ada orang, dia cuma belanja tisu tisu kecil satu aja, dikasih tit, keluar. Cepet nggak bu? Cepet ya, paling kenceng 10 detik 10 detik selesai. Beli apa bu? Oh tisu basah 1, tit,
20.000. Makasih, keluar. Giliran ibu di meja kasir, narok keranjang satu, baru keranjang satu, ada satu lagi. Tit Pepsodent, tit gosok giginya, tit minyak goreng, tit beras, terus seperti itu. Yang lain-lainnya lagi. Itu permisalan. Nanti di hadapan Allah begitu. Orang-orang yang banyak hartanya di dunia, lama hisapnya. Ditanya, dari mana hartamu engkau dapatkan? Cukup sampai di situ? Belum. Digali lagi, Bu. Oh, ya Allah, saya nikah umur sekian sama suami saya, berusaha dapat uang, beli kapling, ini itu, beli ini, beli itu. Dari mana? Terus dikaji. Setelah selesai, satu pertanyaan lagi. Harta yang banyak itu kemana engkau gunakan? Tengok, diputar ulang. Umur ibu 70 tahun, diputar ulang. Uang saya banyak di ATM, harta saya banyak. Lihat, setiap hari Minggu dia ke mall Pekanbaru. Ya, dia habiskan uangnya di situ. Ke tempat hiburan. Alangkah sedihnya ketika video itu diputar, dilihat oleh seluruh manusia ketika itu, nggak ada satupun disalurkan untuk perjuangan Islam. Tidak ada satupun dia gunakan untuk menolong agama Allah. Apakah Allah tidak akan murka? Wahai fulanah, harta yang banyak aku titipkan kepadamu. Engkau sanggup membeli, memborong mobil yang mahal, makan yang enak, sementara di kampungmu ada orang yang kelaparan, engkau tidak tahu. Maka ini dipertanggungjawabkan. Maka yang kelima, harta adalah hisab yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu tadi dari lembaga Baitul Mal Indragiri, kami bergerak atas dasar sosial, ingin mengajak seluruh umat. Cita-cita kami besar, Bu, dan kami nggak ingin cita-cita kami itu di lingkaran kami aja, kami nggak mau. Saya, 4 teman saya yang berbaris, masih muda nggak, Bu, kira-kira? Masih muda. Mungkin saya masih seumuran anak Ibu. Saya lahir tahun 93. Tamat SMK saya diberangkatkan oleh Yayasan Al-Hijrah Indragiri namanya. Mereka berjuang menyekolahkan kami, gotong royong dananya, Bu, dari majelis pengajian begini, majelis taklim. Tapi alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan terus. Dari mana uang menyekolahkan kami? Sum-suman, iuran, gotong royong. Dan ketika kami pulang ke sini, biasanya santri kalau pulang dari pondok itu tawarannya menggiurkan. Saya pernah ditawarin suruh jadi imam di Pekanbaru. Ustadz, jadi imam Ustadz. Kalau ada pengajian kosong isi, ada khutbah Jumat kosong jadwalnya isi. Ustadz, kami gaji 5 juta per bulan, bersih. Makan minum kami tanggung. Bila perlu ketika Ustadz ingin menikah, rumah kami siapkan. Kalau nggak ada calon, kami carikan calon Ustadz. Tergiur nggak, Bu? Saya waktu itu yang namanya baru pulang dari pondok, yang biasanya dikirim cuma 500.000, apa nggak tergiur? Sangat tergiur. Saya lapor sama ketua Yayasan Al-Hijrah. Kami manggilnya PT karena orang Melayu, PT. Saya ada tawaran dari umat. Wah, bahasanya dari umat di Pekanbaru. Jadi imam begini. Apa kata ketua yayasan tersebut? Helmi, kalian kami sekolahkan jauh-jauh ke tanah Jawa. Kita ingin berjuang di Indragiri Hulu. Cita-cita kita besar. Kita ingin punya pondok yang besar. Kita ingin jadikan generasi anak-anak kedepannya orang-orang yang berakhlak, pandai memuliakan orang tuanya, menjadi anak yang soleh solehah,
Bahkan kita ingin Indragiri Hulu menjadi kabupaten penghafal Quran. Akhirnya saya urungkan niatnya. Waktu itu saya digaji. Saya kasih tahu ibu, saya ditugaskan di pedalaman Batang Peranap. Saya dikasih uang sabun 300.000. Di situ saya berjuang untuk uang pulsa, untuk uang minyak motor. Nggak dapat apa-apa. Usia saya terus bertambah. Kalau saya mau kejar dunia, sudah saya tinggalkan itu. Saya pilih ke Pekanbaru, tapi saya tinggalkan. Karena kami ingin berjuang untuk Islam, untuk umat. Dalam hati kecil saya, mudah-mudahan ini jadi hujah di hadapan Allah nanti. Maka terus akhirnya berangsur-angsur kita punya TK IT Al-Falah, PAUD IT Al-Falah, SD IT Al-Falah, dan itu baru di Rengat. Doakan mudah-mudahan kita bisa menyebar kecamatan keluar Rengat. Indragiri Mat, pusat perbelanjaan umat Islam kita sudah punya. Dan itu bukan punya kami, itu punya umat. Bagaimana cara kami bisa punya itu? Kita ajak umat. Indragiri Mat itu punya umat Islam. Keuntungan sekian persennya untuk kebutuhan dakwah Islam, untuk kebutuhan umat Islam. Akhirnya karena sekolah semakin banyak, ibu kalau mau tes TKIT Al-Falah di Rengat, ibu mau ngetes anak-anaknya, cucu-cucu ibu yang masih kecil-kecil kayak gitu, gede lah dikit dari itu ya. Itu bu, baca Quran nggak bisa, tapi surah Abasa dia bisa baca, hafal. Boleh dites hafalannya sama ibu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ustazah dan ustadznya tahu cara metode dia, bagaimana cara menghafal. SDIT Al-Falah, anak kelas 3 SD bu, hafal 1 juz. Orang tuanya nangis ketika ujian. Salah satu syarat naik kelas adalah ujian tahfiz, didampingi kedua orang tuanya. Ayah bundanya duduk di samping, nangis. Orang tuanya nangis. Saya nggak pernah dengar ini ayat ini, saya nggak pernah baca, tapi anak saya hafal. Nangis, dapat hidayah. Dan itu yang ingin kita gaungkan hari ini. Maka ketika kami terbentur dana, ingin membangun pesantren besar biayanya, jika Allah izinkan mungkin kami bisa di lingkaran kami, tapi lama banget. Maka kami dapat ilmu dari salah seorang ustadz di Jawa, ngasih tahu, kalian kalau mau berjuang untuk agama Allah jangan sendiri, ajak umat Islam rame-rame, gotong royong. Apa kalian lupa Nabi pernah katakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Mukmin yang di sini di Talang Jerinjing, mukmin yang di sana di Rengat, di Belilas, Air Molek, Peranap, kalbunyan, bagaikan sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahum ba'da. Ketika kalian bersatu, kalian akan kuat. Kalian lupa hadis itu, akhirnya kita bangun. Masya Allah ya Ustaz. Semangat. Ajak orang bersedekah, dan jangan dipaksakan. Itu hati yang berbicara. Ketika Allah arahkan hatinya untuk menolong agama Allah, maka dia akan mau ikut andil dengan barang dagangan Allah yang kalian edarkan. Maka itu tercetuslah kaleng infak. Seperti yang ibu lihat kaleng di depan. Itu kita berangkat dari sebuah hadis Nabi. Setiap harinya di waktu subuh ada 2 malaikat Allah yang turun. Dia berdoa. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Rabb, beri ganti kepada fulan, kepada fulanah atas apa yang telah ia infakkan. Lancarkan usahanya, berikan ketentraman dalam keluarganya, bahagiakan keluarga mereka sampai ke jannahmu ya Allah. Dan doa malaikat yang satunya lagi sangat mengerikan. Apa doanya? Ketika waktu subuh lewat, pagi lewat, dia lalui begitu saja tanpa ada sedekah, tanpa ada niat menolong agama Allah. Apa doa malaikat itu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku,
hancurkan perniagaannya. Hancurkan perniagaannya. Ibu ada usaha nggak mau sedekah, siap-siap gulung tikar. Kenapa? Karena itu Rasulullah yang bilang, dari setiap harta yang kita miliki ada hak kaum muslimin lainnya yang harus kita keluarkan. Ibu lihat, kita pakai ambulan di luar, itu ambulan sedekah. Itu hasil dari Baitul Mal mengajak umat. Ambulan itu gratis, kita gratiskan. Buat ibu-ibu yang ada di pengajian, ketika ibu kritis, uang nggak ada Ustadz, ngepres, mau bawa keluarga pakai ambulan, berapa bu? Dari sini ke Pekanbaru. Saya dengar almarhum kakak ipar saya kemarin waktu ditawarin ambulan, itu kalau nggak salah 1 juta berapa gitu, hampir 2 jutaan. Ibu pakai ambulan Baitul Mal Indragiri, punya umat. Kita cari, kita ajak umat, yuk kita adain ambulan, dan itu gratis. Paling cuman ngisi uang minyak sama kasih supirnya, paling kopinya, paling biar dia nggak ngantuk. Itu bu. Dan sekarang program yang sedang jangka panjang yang kami inginkan di Indragiri Hulu, kami ingin bangun depot air minum, dan itu gratis. Mau kaya mau miskin dia ambil gratis. Dari mana dananya? Banyak Ustadz. Satu depot air berapa itu? Hampir 30 jutaan. Dari mana dananya? Dari kantong umat. Ibu ada berapa? Ustadz, saya 100 ribu. Ibu ada berapa? Saya 100 ribu. Kalau 100 ribu 10 orang berapa? 1 juta. Datang lagi ibu camat, Ustadz saya 10 juta. Berapa? 11 juta. Datang lagi orang yang kaplingnya ada 6, Ustadz saya 20 juta, hamba Allah. Selesai nggak bu? Selesai. Kalau sendirian berat, tapi kalau banyak rame-rame, kecil nggak? Kecil. Maka para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami sedang membangun pesantren penghafal Quran untuk yang putri, khusus untuk putri penghafal Quran di Rengat. Tanahnya kita nggak beli, dapat hibah, dapat hibahan. Dan sejak buka rumah tahfiz Quran nggak ngontrak, memang tinggal di kontrakan, tapi yang punya kontrakan kami gratiskan Ustaz. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dan hari ini kita ingin bangun pondok penghafal Quran untuk yang putri. Bagi ibu yang mau bersedekah jariyah. Apa arti jariyah? Jaro yajri, terus datang, datang mengalir. Nabi bilang beramallah kalian secara cerdas. Bagaimana amalan orang yang cerdas? Ketika dia telah terbujur kaku di liang lahat, udah meninggal, besok ibu udah dimandiin, dikafanin sama anak-anaknya, dikubur, melintang terbujur kaku di liang lahat. Anak yang ibu sayangi pulang, suami ibu cintai pulang, tinggal ibu sendirian. Tiba-tiba kaget, terang kuburannya, terang, lapang. Ya Allah, pahala apa ini? Gede banget. Saya nggak pernah beramal soleh seperti ini. Wahai fulanah, engkau pernah bersedekah untuk pembangunan penghafal Quran, dan hari ini uang yang engkau infakkan ada di dalam lantai-lantai tempat para penghafal Quran belajar. Uangmu ada di atap-atap bangunan para penghafal Quran. Karena uangmu dia tidak terkena air hujan dan tidak terkena panas. Maka mari kami ajak bagi yang mau. Kalau ibu mau, silahkan nanti hubungi fundraising kami. Ustadz, saya mau kaleng 1, tapi saya nggak bisa janji Ustadz, saya nggak bisa 100 ribu setiap bulan. Oh ibu, kita nggak tetapin tarif, seikhlasnya. Ada 5 ribu di dalam kaleng ibu, selama 1 bulan 5 ribu yang dijemput.
Ada 2.000. Jangan 2.000 lah Bu, kebangetan. Ibu masuk WC pom bensin aja bayar berapa? 2.000. Masa surganya Allah mau ibu samain sama kamar mandi pom bensin? Kan nggak mungkin. Ya nggak? Ya baik, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak usah panjang lebar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada unsur paksaan. Jangan segan-segan. Saya segan sama Ustadz itu. Ustadz tuh udah keringat-keringatan ceramah, suaranya hampir habis. Segan lah saya nggak ngambil. Jangan gitu Bu. Ya, usahakan ketika ibu mengambil kaleng betul-betul dari hati ibu. Yang ibu yakini itulah yang akan menolong ibu nanti ketika telah meninggal dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Oh, langsung doa ya. Oke. Mari sama-sama sejenak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab ketika kita meminta kepada Sang Pencipta, rendahkan hati kita, jauhkan dari rasa kesombongan dan lupakan sejenak tentang kesibukan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha mendengar, Engkau mendengar kami sedang memohon pertolongan-Mu ya Allah. Engkau yang Maha melihat, Engkau melihat kami sedang menengadahkan kedua tangan kami meminta bantuan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa anak dan suami kami ya Allah, dosa anak dan istri kami ya Rabb, serta dosa ayah ibu kami, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih ada di sekitar kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berkahilah keluarga kami yang telah Engkau berikan ini ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Razzaq, Engkau yang Maha memberikan rizki, berikanlah rizki yang halalan thayyibah kepada keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang Engkau lembutkan hatinya, yang Engkau berikan jalan terus senantiasa untuk mudah berjuang untuk agama-Mu ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu apabila telah sampai batas usia kami tinggal di dunia ini, saat Engkau mengirim malaikat maut-Mu datang mengetuk pintu rumah kami untuk mencabut nyawa kami, maka kami mohon kepadamu, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ketika kami sedang dalam keadaan salat. Matikanlah kami ketika kami sedang membaca Quran. Matikanlah kami ketika kami sedang bersedekah. Ya Rahman, jangan matikan kami ketika kami meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Jangan matikan kami ketika kami jauh dari-Mu ya Rabb. Jangan matikan kami ketika kami sedang bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiru minkum katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.